Bu, keluhannya apa? Nyeri perut ya. Nyeri perut ya? Nyeri perutnya sudah berapa hari? 2 hari ya Pak. 2 hari. Baik. Lokasinya di mana Bu nyeri perutnya? Nyeri perut yang sebelah kiri atas Bu. Kiri atas ya. Oke. Nah Bu, ini nyerinya gimana? Terus menerus, tidak mereda atau hilang timbul? Terus-terusan Dok. Apa tujuan pembelajaran teori penyebab penyakit? Melalui video anamnesa pasien yang baru saja kita lihat, kita dapat memahami bahwa untuk menentukan penyakit yang diderita pasien, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui penyebabnya. Hal ini penting agar terapi yang diberikan tepat dan efektif. Namun, bagaimana dengan teori penyakit yang menurut pendekatan tradisional Chinese medicine dalam akupunktur? Mari kita bahas bersama. Teori penyebab penyakit. Menurut teori akupunktur, sakit terjadi karena gangguan homeostatis, yaitu ketidakseimbangan yin dan yang dalam tubuh. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Faktor eksogen, 2. Faktor endogen, 3. Perilaku yang salah, 4. Musibah, hingga faktor keturunan. Mari kita bahas bab 1. 6 faktor eksogen. Angin, dingin, panas, lembab, kering, dan api dikenal sebagai 6 jenis qi dalam lingkungan alamiah. Secara normal, 6 jenis qi ini tidak bersifat patologis, namun ketika tubuh mengalami pelemahan daya tahan atau menghadapi perubahan lingkungan ekstrim, ke-6 qi ini dapat menjadi penyebab penyakit. Dikenal dengan 6 faktor patogen eksogen. Yang pertama, angin adalah faktor patogen utama yang sering hadir di musim semi, tetapi dapat menyerang kapan saja, terutama saat tubuh sedang berkeringat atau saat tidur. Angin patogen menyerang bagian atas tubuh dan menyebabkan gejala seperti sakit kepala, tenggorokan gatal, atau pembengkakan pada wajah. Dingin. Dingin muncul terutama di musim dingin, menyerang tubuh saat terpapar suhu rendah atau setelah kehujanan. Dingin mengganggu fungsi penghangatan tubuh yang menyebabkan gejala seperti anggota tubuh terasa dingin, nyeri perut, hingga diare. Panas. Panas biasanya terjadi di musim panas, sering menyerang saat suhu sangat tinggi dan tubuh terpapar panas berlebihan. Gejalanya meliputi demam tinggi, gelisah, kelelahan, dan dehidrasi. Lembab. Sering terjadi di akhir musim panas. Kondisi ini membuat tubuh terasa berat, kepala seperti terbungkus kain, dan menyebabkan keluhan seperti gangguan pencernaan serta kelemahan tubuh. Kering. Kering biasanya menyerang di musim gugur. Patogen ini menyebabkan dehidrasi, kulit kering, serta gangguan paru-paru seperti batuk kering. Api. Api adalah faktor patogen yang sering muncul di musim panas. Gejalanya meliputi demam tinggi, gelisah, dan perdarahan akibat gangguan pada darah. Selain itu, terdapat faktor seperti ili, patogen epidemi dari lingkungan kotor yang menyebabkan penyakit menular berat, dan fuchi, penyakit tersembunyi yang muncul saat tubuh melemah. Semua faktor ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan yin dan yang serta daya tahan tubuh untuk mencegah penyakit. Tujuh faktor emosi antara perasaan dan penyakit. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan kita. Gembira, marah, murung, cemas, sedih, takut, dan terkejut. 7 emosi ini merupakan respon normal tubuh terhadap rangsangan dari luar. Namun, bagaimana jika emosi-emosi ini melampaui batas wajar? Dalam kondisi normal, emosi tidak menyebabkan penyakit, tapi rangsangan emosi yang terlalu kuat, berulang, atau mendadak bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Ketika emosi ini menguasai kita, organ-organ tubuh seperti jantung, hati, paru-paru, limpa, dan ginjal dapat terkena dampaknya. Setiap emosi memiliki pengaruh yang unik. Marah
dapat melukai hati dan membuat qi naik ke atas, menyebabkan nyeri dada, emosi meledak-ledak, hingga haid tidak teratur. Gembira berlebihan mungkin terdengar menyenangkan, tapi bisa melukai jantung, mempengaruhi fungsi mental, dan menyebabkan insomnia, mimpi buruk, hingga gangguan emosi. Sedih dan murung menguras qi paru, membuat tubuh lemah, tidak bertenaga, hingga muncul rasa berat di dada. Cemas dapat melukai limpa, menyebabkan stagnasi qi, hilangnya nafsu makan, dan rasa penuh di perut. Takut dan terkejut menyerang ginjal, menyebabkan qi menurun drastis, memicu gangguan konsentrasi, dan bahkan kejang pada kasus yang ekstrim. Ketujuh emosi ini tidak hanya menyerang satu organ, tapi juga dapat menciptakan ketidakharmonisan di seluruh tubuh. Misalnya, kecemasan tidak hanya melukai jantung, tapi juga limpa. Depresi yang berkepanjangan dapat menyebabkan konflik antara hati dan limpa. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Emosi bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal kesehatan. Memahami dan mengelola emosi dengan baik adalah kunci untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Faktor perilaku, kebiasaan yang mengundang penyakit. Kesehatan tubuh kita tidak hanya bergantung pada lingkungan atau emosi, tetapi juga pada bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Perilaku seperti kesalahan dalam pola makan, kelelahan, stres, atau kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan pemicu utama berbagai penyakit. Salah diet. Pola makan yang tidak seimbang seringkali menjadi awal mula masalah kesehatan. Makan berlebihan bisa membebani sistem pencernaan, menyebabkan perut kembung, mual, muntah, hingga diare. Sebaliknya, malnutrisi akibat kekurangan makanan yang dapat melemahkan daya tahan tubuh, membuat kita rentan terhadap penyakit. Konsumsi makanan yang tidak bervariasi juga berbahaya. Misalnya, makan nasi putih tanpa sumber nutrisi lain dalam waktu lama dapat menyebabkan beri-beri, sehingga kekurangan yodium bisa memicu gondok. Makanan kotor, busuk, dan beracun bukan hanya menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual dan diare, tetapi juga menyebabkan resiko keracunan dan penyakit parasit. Kelelahan dan stres. Tubuh kita butuh keseimbangan antara kerja dan istirahat. Ketika tubuh dipaksa terus bekerja tanpa istirahat yang cukup, kelelahan dan stres berkepanjangan akan melemahkan sistem imun, menyebabkan gejala seperti penurunan berat badan, malas, insomnia, hingga pusing dan pandangan kabur. Stres emosional yang kronis bahkan dapat melemahkan fungsi organ dalam seperti ginjal yang mempengaruhi vitalitas tubuh. Kekurangan aktivitas fisik. Tubuh dirancang untuk bergerak. Kekurangan olahraga melemahkan sirkulasi darah, membuat fungsi limpa dan lambung menurun, hingga menimbulkan gejala seperti lemah otot, napas pendek, dan mudah lelah saat bekerja. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menyebabkan obesitas atau bahkan penyakit kronis lainnya. Kesimpulannya, gaya hidup yang sehat adalah tentang keseimbangan, makan makanan yang bergizi, menjaga aktivitas fisik, dan memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat, karena sesungguhnya kebiasaan kecil sehari-hari dapat menjadi penjaga utama kesehatan kita. Kehidupan penuh dengan kejutan, dan tidak semuanya menyenangkan. Musibah seperti luka traumatik atau gigitan serangga dan binatang adalah bagian tak terduga dapat mengganggu kesehatan kita. Luka traumatik. Bayangkan, situasi di mana tubuh kita menghadapi pukulan dari luar, baik itu luka akibat teriris, benda tajam, terjatuh, tersiram air panas, hingga kecelakaan serius seperti patah tulang atau dislokasi sendi. Dampaknya tidak hanya pada jaringan yang rusak, tetapi juga stagnasi darah di area yang terluka menimbulkan pembengkakan dan nyeri. Jika parah, bahkan bisa menyebabkan perdarahan berat, luka pada dalam komplikasi serius seperti koma. Gigitan, serangga, dan binatang. Musibah tidak selalu berasal dari kecelakaan fisik. Gigitan serangga, ular berbisa, atau bahkan anjing yang terinfeksi rabies dapat memicu gejala ringan seperti luka pada kulit atau perdarahan, gejala berat termasuk keracunan, atau bahkan ancaman jiwa. Cairan lendir dan stagnasi darah akibat
yang menumpuk. Terkadang, masalah datang bukan dari luar, tetapi dari dalam tubuh kita sendiri. Cairan lendir misalnya, adalah hasil dari gangguan metabolisme air akibat disfungsi organ seperti paru, limpa, dan ginjal. Apa saja dampaknya? Lendir di paru dapat memicu batuk dan kesulitan bernapas. Lendir di jantung bisa menyebabkan palpitasi, bahkan gangguan mental seperti psikosis. Ketika lendir menyerang otak, gejala seperti pusing, vertigo, atau pandangan kabur sering muncul. Sementara itu, stagnasi darah adalah kondisi di mana aliran darah terganggu akibat trauma, dingin, atau stagnasi qi. Efeknya meluas. Stagnasi di jantung menyebabkan nyeri, dada, dan bibir keunguan. Di paru-paru bisa muncul batuk darah. Bahkan di area pencernaan, ini menyebabkan muntah darah atau tinja berdarah. Faktor keturunan, warisan dari Jing Qi. Kehidupan dimulai dari sebuah warisan, bukan hanya nama keluarga, tetapi juga Jing Qi. Esensi kehidupan yang kita dapatkan dari orang tua, warisan ini tidak selalu sempurna. Dan dalam beberapa kasus dapat membawa kelainan bawaan yang mempengaruhi kesehatan sejak lahir. Kualitas Jing Qi, fondasi kehidupan. Ketika Jing Qi, bawaan orang tua mengalami gangguan, dampaknya dapat terlihat pada anak. Misalnya, kelainan fungsi organ pada orang tua, seperti gangguan penglihatan dapat diwariskan. Bahkan penyakit yang lebih serius, seperti kelainan genetik atau gangguan metabolisme, seringkali bermula dari Jing Qi yang lemah. Penyakit degeneratif, jejak di usia dini. Tahukah Anda, penyakit-penyakit degeneratif muncul sebelum usia 7 tahun, seringkali disebabkan oleh faktor keturunan. Kondisi ini bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi hasil dari esensi tubuh yang sudah lemah sejak lahir, fungsi organ dalam yang tidak optimal akibat bawaan genetik. Contohnya, anak-anak dengan penyakit degeneratif bawaan mungkin mengalami gangguan tumbuh kembang, penyakit yang menghambat aktivitas sehari-hari sejak usia dini. Mengapa penting untuk memahami faktor keturunan? Mengetahui riwayat kesehatan keluarga dapat membantu kita mengenali resiko sejak awal. Apakah ada gangguan tertentu dalam keluarga? Dalam informasi ini, kita dapat mencegah penyakit berkembang lebih jauh melalui gaya sehat dan perawatan medis dini, memberikan perawatan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Kesimpulan, hidup lebih baik dengan pemahaman yang mendalam. Faktor keturunan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kesadaran. Warisan Jing Qi adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, tetapi dapat memahami, menjaganya, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Menghubungkan ilmu dengan praktik untuk kesehatan optimal. Pembelajaran teori penyebab penyakit membuka wawasan kita tentang bagaimana memahami tubuh, penyakit, dan kaitannya dengan terapi. Dari setiap faktor-faktor mulai dari eksogen, emosi, perilaku, musibah hingga keturunan, kita belajar bahwa kesehatan adalah hasil dari keseimbangan yang terus dijaga. Dengan mengenali penyebab penyakit yang mendalam, kita dapat menentukan tindakan yang paling tepat. Apakah ini harus diakupunktur, blood cupping, atau elektrostimulator, atau terapi-terapi lainnya. Ini bukan hanya tentang mengobati, tetapi juga mencegah dan menjaga harmoni tubuh. Dalam konteks akupunktur, kita diajak untuk melihat tubuh sebagai satu kesatuan energi, yin dan yang harusnya selaras untuk menciptakan kesehatan sejati. Jadi, mari kita belajar terus-menerus memahami dan mengambil langkah-langkah yang bijak mendukung tubuh kita, karena kesehatan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya pada pembahasan patogenesis penyakit menurut akupunktur. Saya Rifki Ahmad, terima kasih.